Bab 1131, rela mengorbankan nyawa Sonia Tokia. Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan padamu saat itu? Pada saat aku memilih untuk bersamamu, aku sudah memutuskan untuk bermusuhan dengan seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia saja aku tidak takut, apakah aku akan peduli dengan Yamano? Kata-kata Recha seperti sebuah arus hangat, mengalir ke dalam hati Tokia, membuat hati Tokia langsung melunak. Eits, ini adalah pria yang membuat dia cinta dan benci. Tidak lama kemudian, Recha mereka tiba di aula. Aula sudah didekorasi menjadi resepsi pernikahan, meskipun sangat sederhana, namun terlihat sangat mewah. Yamano langsung menemukan Tokia. Seketika kedua matanya berbinar-binar. Yamano berharap bisa melakukan hubungan intim pada malam pertama bersama wanita ini sekarang juga. Nona Tokia, akhirnya Anda datang. Kami sudah lama menunggumu. Rafael berkata dengan ekspresi wajah tidak senang. Tokia, kenapa kamu baru datang? Apakah kamu sudah tahu sudah berapa lama Tuan Yamano menunggumu? Sudahlah, jangan berkata lagi. Segera pakai gaun pengantin, menikah dengan Tuan Yamano. Rafael melihat ke arah pelayan. Pelayan tersebut bergegas mengambil gaun pengantin, berjalan ke arah Tokia, hendak membantu memakainya. Tokia bergegas berkata, "Hentikan, Rafael, mengapa kamu mengambil keputusan sendiri, menikahi aku dengan Yamano? Aku tidak menyetujui pernikahan ini, aku sudah punya suami." Rafael berkata, "Mengapa?" "Karena aku adalah kepala keluarga agung. Satu hal lagi, suamimu berada di Jade Country dan sedang bermesraan dengan Putri Lea, kamu masih memikirkannya. Kamu benar-benar memalukan keluarga agung, lupakan saja. Hari ini adalah hari besar, aku malas ribut denganmu. Aku perintahkan kamu untuk segera menikah dengan Tuan Yamano. Tuan Yamano menyukaimu, itu merupakan sebuah penghargaan untuk dirimu." Sambil berkata, Rafael langsung memakaikan gaun pengantin pada Tokia. Recha memeluk Sonia, menghelakan nafas. Rafael ini benar-benar sangat keras kepala sekali, menentukan hidup Tokia dengan satu kalimat saja. Rafael sama sekali tidak menganggap Tokia sebagai manusia. Tampaknya, terakhir kali memotong satu jarinya, pelajaran ini terlalu ringan. Recha menggendong Sonia melangkah maju ke depan, berkata dengan nada rendah, "Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tokia." Begitu Recha bersuara, semua orang merasa kaget, beberapa anggota keluarga agung bahkan berdiri karena kaget. Recha yang telah hilang selama 3 tahun, kembali ke sini. Sialan, menghilang dari kemarin, kenapa dia kembali pada saat ini? Pernikahan hari ini, tampaknya akan sangat ribet akan tetapi, tidak apa-apa, sebesar masalah apapun, dia akan memenuhi keinginan Yamano, bahkan membunuh Recha. Yamano bertanya, "Rafael, siapa pria itu yang menggendong anak?" Rafael berkata, "Dia adalah mantan suami Tokia. Anak kecil yang dipelukannya adalah anak mereka." Ekspresi wajah Yamano terlihat kecewa. "Apa, dia sudah punya anak?" "Sayang sekali." Rafael merasa cemas, bergegas berkata, "Rafael, Anda tidak perlu khawatir. Recha adalah mantan suami Tokia. Hari ini dia tidak berhak ikut campur pernikahan hari ini. Sedangkan anak itu menderita penyakit peradangan tulang belakang, hanya bertahan hidup 1 tahun saja, pasti tidak akan berdampak pada dirimu. Mohon Anda jangan membatalkan pernikahan hari ini." Yamano berkata, "Oh, benarkah? Apabila anak itu mati, maka aku tidak akan membatalkan pernikahan." Anggota keluarga agung menghelakan nafas. Recha merasa sangat marah. Mereka demi kepentingan mereka sendiri, mengorbankan nyawa Sonia. Untung saja dirinya sudah pulang. Apabila terlambat pulang 1 tahun, mungkin Tokia dan Sonia sudah kehilangan nyawa. Bab 1132, medali perdamaian. Rafael mengambil gaun pengantin, berjalan ke hadapan Tokia. "Sekarang aku memerintah kamu dengan identitas kepala keluarga, pakai gaun pengantin ini, segera menikah dengan Tuan Yamano. Jika tidak, aku akan menangani dengan pelanggaran menghina dan menghancurkan leluhur." "Tidak," Tokia membantah. "Brengsek," Rafael berkata dengan marah. "Apakah kamu ingin mengkhianati klan?" Recha melangkah maju ke depan,
mengambil gaun pengantin tersebut, kemudian langsung merobek gaun tersebut. Ayahmu Dewa Perang Kunlun masih hidup, beraninya kamu menggantikan posisinya sebagai kepala keluarga. Tampaknya, kamu adalah orang yang ingin menghancurkan leluhur klan. Diam, Rafael berkata, ini adalah urusan keluarga agung, kamu tidak berhak ikut campur. Recha, lucu, Tokia adalah istriku. Kurasa tidak ada satu orang pun yang di sini berhak ikut campur selain aku. Rafael tersenyum sinis, siapa yang memberi keberanian padamu, menyebut dirimu sendiri sebagai suami Tokia? 2 tahun lalu, kalian berdua sudah bercerai. Recha, selama 3 tahun, aku tidak pulang ke sini. Bagaimana mungkin aku bisa bercerai dengan Tokia? Rafael berkata, siapa yang memberitahumu bahwa pihak yang bersangkutan harus hadir dalam penceraian? Recha mengerutkan kening, di dalam hatinya muncul sebuah firasat buruk. Recha bergegas menelpon Gridi, tolong bantu melacak status pernikahan aku dan Tokia. Baik, 10 menit kemudian, Gridi mengirim sebuah pesan. Kakak, kamu dan kakak ipar sudah bercerai, sialan. Kedua mata Recha memancarkan cahaya dingin. Tidak perlu ditanyakan, ini pasti Rafael yang membuat mereka berdua bercerai. Recha berkata dengan nada tinggi, Rafael, berani sekali kamu. Kamu telah merusak pernikahan militer, harus dieksekusi oleh pengadilan militer. Rafael berkata dengan tidak sudi, pernikahan militer? Apakah kamu berhak menyebut dirimu sebagai seorang tentara? Pergi ke Jade Country untuk menjadi pangeran. Sekarang kamu adalah warga asing. Warga asing tidak berhak menjadi tentara Clarity. Kalimat ini membuat hati Recha terasa dingin. Recha bertempur dan membunuh musuh di medan perang, menjaga kedamaian Clarity, melindungi setiap warga Clarity agar terbebas dari perang. Tetapi pada akhirnya, warga Clarity mengatakan bahwa dirinya adalah warga asing, tidak berhak menjadi tentara. Ini merupakan sebuah penghinaan yang paling besar terhadap dirinya. Seketika Recha tidak bisa mengendalikan emosi, langsung menendang Rafael tanpa ragu. Rafael adalah seorang ahli bela diri, secara spontan mengulurkan lengannya menghalangi kaki Recha. Krek, setelah terdengar suara retakan, Recha mematahkan lengan Rafael. Sialan, Rafael terjatuh di atas lantai, berteriak dengan kesakitan dan kesal. Brengsek ini langsung bermain kasar, bahkan mematahkan lengannya. Dirinya kehilangan harga diri di hadapan Yamano, jika dia tidak membalas dendam, bagaimana dia mengangkat kepala di hadapan Yamano di kemudian hari. Kedua matanya memerah, mati, hari ini kamu harus mati. Rafael belum selesai berkata, tiba-tiba terdengar suara gong dan kendang dari pintu masuk. Secara spontan semua orang melihat ke arah sana. Sebuah pasukan militer Imperial Guard berjalan masuk ke dalam. Pasukan Imperial Guard ini mengenakan seragam militer berwarna putih, dengan panah panjang di bagian pinggang, dan papan nama elang di bagian dada, terlihat sangat gagah sekali. Semua orang langsung mengenali mereka, ini adalah Imperial Guard 3 di bawah pimpinan pemimpin I. Pasukan Imperial Guard ini jarang muncul di hadapan umum. Biasanya hanya muncul pada Nasional Republik Rakyat Midgard, atau saat dianugerahi pangkat jenderal, atau saat menyambut pemimpin yang datang dari luar negeri. Dengan kata lain, mereka setara dengan pejabat penting yang ditugaskan untuk menyampaikan dekrit kekaisaran di zaman kuno. Aneh sekali, kenapa mereka datang ke sini? Rafael bergegas menyambut Kapten Imperial Guard, Kapten Yao, kenapa Anda datang ke sini? Silahkan masuk. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambut Anda, Kapten Yao berkata, kami datang ke sini untuk memberikan medali perdamaian. Semua orang mengira bahwa mereka sendiri salah mendengar. Bab 1133, ternyata kamu adalah pahlawan. Medali perdamaian merupakan penghargaan tertinggi di Clarity. Satu penghargaan medali perdamaian setara dengan puluhan penghargaan prestasi tinggi. Sejak Clarity berdiri, orang yang mendapatkan penghargaan medali perdamaian tidak banyak. Terutama pada zaman perdamaian tidak memberikan medali perdamaian. Siapa yang mendapatkan penghargaan medali perdamaian?
Setelah berpikir beberapa saat kemudian, Rafael langsung menyadari. Tidak perlu dipertanyakan lagi, orang yang mendapatkan medali perdamaian adalah ayahnya, Dewa Perang Kunlun. Mungkin dalam beberapa tahun ini, ayahnya hilang karena sedang bertempur di perbatasan. Tidak heran ayahnya tidak memberitahu keberadaannya kepada keluarga. Bertempur di perbatasan, ini merupakan rahasia negara. Rafael berkata, Kapten Yao, ayahku tidak ada di sini, biarkan aku yang mewakili beliau menerima penghargaan. Sambil berkata, Rafael mengulurkan kedua tangan, menunjukkan ekspresi wajah hormat. Kapten Yao menggelengkan kepala, penerima penghargaan ada di sini, tidak perlu merepotkan Anda untuk mewakilinya. Rafael merasa linglung, penerima penghargaan ada di sini, tetapi ayahku tidak pulang ke sini. Jangan-jangan penerima penghargaan ini adalah orang lain? Ekspresi wajah Rafael terlihat canggung. Semua orang merasa penasaran, ingin melihat siapa hadirin yang di sini berhak menerima penghargaan medali perdamaian. Kapten Yao memimpin Imperial Guard berjalan ke hadapan Recha. Kapten Yao membungkuk memberi hormat, kemudian memberikan kotak yang di tangannya kepada Recha. Tuan Valkyrie, Anda berperang melawan musuh, menjaga perdamaian Clarity, kamu adalah pahlawan negara. Ketua memutuskan untuk memberikan medali perdamaian kepada Anda, mohon diterima. Iya, Recha menganggukkan kepala, kemudian membuka kotak, memasukkan medali perdamaian ke dalam kotak dan menaruhnya ke dalam saku. Medali perdamaian yang dia terima, sudah bisa menutupi melindungi dirinya, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan medali perdamaian ini. Seketika, suasana menjadi sangat hening. Semua orang menatap Recha dengan tatapan tidak percaya. Ini apa yang terjadi? Bukankah dia sudah menjadi pangeran di Jade Country? Dia adalah warga negara asing. Kenapa dia bisa mendapatkan medali perdamaian? Satu hal lagi, apa yang dia lakukan untuk Clarity? Kenapa dia berhak mendapatkan medali perdamaian ini? Rafael tidak menerima, bergegas berkata, Kapten Yao, apakah Anda salah? Beberapa tahun ini dia pergi ke Jade Country untuk menjadi pangeran, bersenang-senang di sana, bagaimana mungkin dia berhak mendapatkan penghargaan medali perdamaian ini? Kapten Yao berteriak dengan nada tinggi, diam, kamu sedang menghina pahlawan kita? Rafael berkata, pahlawan, setidaknya dia harus melakukan beberapa hal yang berskala besar. Tetapi aku sama sekali tidak tahu apa yang dia lakukan. Kapten Yao berkata, tampaknya, kamu tidak pernah nonton TV. Rafael merasa linglung, apa hubungannya dengan nonton TV? Kapten Yao langsung menyalakan televisi besar di auditorium. Sebuah berita tayang di televisi, isi berita tersebut adalah, pimpinan I mengadakan sebuah konferensi untuk memuji sekelompok pasukan yang berani. Setelah melihat berita tersebut, semua orang merasa kaget. Ternyata, 3 tahun yang lalu, terjadi perang di perbatasan. Sekelompok musuh yang kuat menyerang Clarity, agar tidak menimbulkan kepanikan rakyat, sehingga pertempuran ini dirahasiakan sepenuhnya. Selain tentara di garis depan, tidak ada satupun yang tahu. Pada saat kritis, Tuan Agung Valkyrie memimpin pasukan untuk melawan musuh. Kekuatan musuh sangat kuat, bahkan meminta bantuan 10 dewa perang, hampir mengalahkan kita. Akan tetapi, kita tetap semangat dan tidak menyerah, bertarung dengan darah dan daging, membangun tembok tinggi, menghalangi serangan musuh. Pada akhirnya, Tuan Agung Valkyrie membunuh 8 dewa perang, sedangkan Dewa Perang Kunlun membunuh 2 dewa perang, memutarkan situasi, dan memenangkan perang. Setelah mendengar, hati semua orang merasa tercengang. Benar-benar tidak menyangka, Clarity yang terlihat damai dan tentram, sebenarnya sedang terlibat dalam perang. 3 tahun yang lalu, Clarity terjadi perang besar, sedangkan mereka sama sekali tidak terdampak, bahkan tidak tahu. Bab 1134. Aku adalah saudara kandungmu, tentara di medan perang, layak untuk menjadi pahlawan yang membela negara. Tidak perlu dipertanyakan lagi, Recha sebagai murid master, pasti berpartisipasi dalam perang medan ini. Dia adalah seorang pahlawan juga. Tiba-tiba Tokia memikirkan sesuatu,
berjalan ke samping Recha, menggulung lengan bajunya. Hanya melihat sekilas, Tokia menutupi mulut, langsung menangis air mata. Lengan Recha penuh dengan luka, hampir tidak ada daging yang utuh. Luka pisau, luka tembak, luka pedang, bahkan ada luka yang baru saja mengelupas, karena menggendong Sonia, sehingga luka-luka tersebut robek dan berdarah lagi. Tokia berkata dengan nada suara serak, "Recha, maaf, aku sudah menuduhmu." Suamiku bukan pria yang tidak bertanggung jawab, dia adalah pahlawan yang membela negara. Dia tidak bersenang-senang di Jade Country, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya, menjaga perdamaian Clarity. Recha berkata sambil tersenyum, "Selama kalian aman dan sehat, aku rela mengorbankan nyawaku." "Jangan asal berkata." Tokia langsung menutup mulut Recha, "Jangan berkata seperti itu lagi." "Baik," Recha berkata sambil tersenyum simpul. Sonia menyeka air mata Tokia, berkata, "Ibu, jangan nangis. Ibu pernah bilang, ayah tidak suka anak kecil menangis. Jika kita menangis, ayah akan meninggalkan kita lagi." Tokia tersenyum paksa, "Benar, benar, ibu tidak nangis. Sini, biar ibu yang menggendong kamu saja. Ayah baru selesai berperang, biarkan ayah istirahat dulu." Sonia melompat ke arah Tokia, Avril dan Bensu menangis juga. "Hicks, ternyata kita semua menyalahpahami Recha. Sudah tahu Recha bukan orang yang seperti ini, hanya saja kita tidak cukup percaya padanya." Untungnya, akhirnya kesalahpahaman sudah terselesaikan. Tokia dan Sonia akhirnya punya rumah. Kapten Yao berkata dengan penuh hormat, "Tuan Recha, Anda adalah pahlawan besar kita. Aku mewakili para tentara, memberi hormat padamu." "Recha, tentara yang gugur di medan perang, tentara yang tidak bisa balik lagi, mereka adalah pahlawan yang sebenarnya. Kalian harus menangani pemakaman mereka dengan baik." Kapten Yao berkata, "Anda tidak perlu khawatir, kamu pasti akan menangani dengan baik. Tuan Recha, kami tidak mengganggumu lagi, kamu masih ada tugas." "Recha, tunggu sebentar, Kapten Yao, di sini ada yang merusak pernikahan militer, mohon Anda pergi." "Apa?" Kapten Yao menyapu sekeliling dengan tatapan dingin. Dia melakukan sebuah pekerjaan istimewa, tidak bisa menemani istri dan anak, negara yang berhutang pada mereka. Sekarang bahkan ada yang berani merusak pernikahan militer, tidak boleh diampuni. "Siapa? Keluar sekarang." Seketika wajah Rafael menjadi pucat. Dia yang menceraikan Recha dan Tokia, dia adalah pelaku utama. Sekarang Recha baru saja mendapatkan medali perdamaian, dia menjadi pusat perhatian. Kapten Yao pasti tidak akan mengampuninya. Sebaliknya dengan Yamano, sama sekali tidak merasa ketakutan. Dia adalah pangeran negara Island, warga Clarity harus memberi hormat kepadanya, bagaimana mungkin akan menghukumnya. Hanya saja sayang sekali, hari ini dirinya tidak dapat menikah dengan Tokia. Rafael melangkah maju ke depan, membela diri dan berkata, "Aku tidak merusak pernikahan militer." Recha pergi tanpa pamit, dalam waktu 3 tahun ini tidak ada kabar. Aku mengira bahwa dia pergi meninggalkan istri dan anaknya, sehingga aku sebagai kepala keluarga, meminta Tokia untuk bercerai. Tokia bergegas berkata, "Kamu bohong, aku tidak pernah bilang aku ingin bercerai dengan Recha. Kamu diam-diam menceraikan kami berdua, aku sama sekali tidak tahu." Rafael merasa marah, "Tokia, aku adalah saudara kandungmu. Kenapa kamu tega menjebak kamu?" Bab 1135, menghinanya, cari mati. "Tokia, Hicks, aku tidak pernah melihat adik yang mendorong kakak kandung sendiri ke dalam lubang api." Kapten Yao melambaikan tangan, "Tangkap dia." Pasukan Imperial Guard yang dipimpin Kapten Yao, bergegas melangkah maju ke depan, menangkap Rafael. "Siapa lagi?" Kapten Yao berkata. Recha melihat ke arah Yamano. Kapten Yao langsung memerintah, "Tangkap dia." Yamano berkata dengan penuh amarah, "Hentikan, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Aku adalah pangeran negara Island, Yamano, apabila kalian menangkap aku, itu akan menghancurkan hubungan antara kedua negara, itu adalah pelanggaran berat. Ayahku akan membalas dendam pada kalian,
kalian tidak bisa menanggung akibatnya. Reca, warga negara asing, merusak pernikahan jenderal militer. Aku sekarang menuntutmu mengikut campur urusan negara lain. Sialan, Yamano merasa sangat marah. Jika kalian berani menyentuhku, ayahku pasti akan membunuh seluruh keluarga kalian. Kapten Yao berkata dengan nada dingin, merusak pernikahan militer, mengikut campur urusan negara lain, bahkan mengancam tentara, pelanggaran berat. Tangkap dia. Kapten Yao membawa Yamano dan Rafael pergi dari sini. Tatapan mata Reca menjadi lembut. Tokia, beritahu aku, apakah masih ada anggota keluarga agung yang menindasmu? Mari kita selesaikan hari ini juga. Seketika seluruh anggota keluarga agung merasa cemas. Dalam 3 tahun terakhir, hampir semua dari mereka pernah membuli Tokia dan keluarganya. Sekarang Rafael ditangkap, Reca sedang naik daun. Apabila dia ingin berurusan dengan anggota keluarga agung, maka mereka akan sangat menderita. Hidup atau mati, semuanya diserahkan kepada Tokia. Tokia melihat ke sekeliling, menghelakan nafas, lupakan saja, Rafael sudah menanggung karma akibat perbuatan keluarga agung, biarkan mereka saja. Reca tersenyum simpul, kamu masih baik seperti dulu. Anggota keluarga agung menghelakan nafas lega. Reca memperingati, kali ini aku akan mengampuni kalian. Apabila ada yang berani menindas Tokia dan keluarganya, aku tidak akan mengampuninya. Anggota keluarga agung bahkan tidak berani menghelakan nafas. Reca menarik tangan Tokia. Tokia, ayo, Tokia, pergi kemana? Reca, pergi ke biro urusan sipil, mari kita menikah lagi. Baik, mereka pergi ke biro urusan sipil, tidak bisa membawa Sonia, sehingga meminta Bensu dan Afril bantu menjaga Sonia. Tidak lama kemudian mereka tiba di biro urusan sipil. Terdapat banyak orang yang menikah, mereka berbaris dari dalam hingga luar gerbang. Awalnya Reca ingin menelpon Greedy, meminta bantu membuka jalur VIP untuk mereka berdua, tidak perlu antri. Akan tetapi, Tokia tidak menyetujui, memotong antrian untuk menikah sama sekali tidak berarti, kita harus mengantri, ini baru berarti, Reca merasa tidak berdaya, hanya bisa mengikutinya. Meskipun sedikit membuang waktu, akan tetapi, asalkan Tokia merasa senang. Mereka berdua berbaris selama sekitar 30 menit, pada saat sudah mau sampai giliran mereka. Pada saat ini, tiba-tiba sepasang pria dan wanita memotong antrian di samping mereka. Reca mengerutkan kening, tentu saja Reca merasa tidak senang karena dipotong antrian secara paksa. Reca berkata, apakah kalian berdua tidak tahu prinsip berbaris sesuai urutan kedatangan? Pergi antri di belakang. Pasangan yang memotong antrian membalikkan badan dan berkata, tempat ini begitu luas, bukankah untuk mengantri, kenapa kami harus berbaris di belakang? Reca, karena kami datang duluan dibandingkan kalian. Baiklah, pria yang memotong antrian mengeluarkan uang Rp200 dari saku dengan tidak sabar. Waktuku sangat berharga, bolehkan aku membeli antrian dengan uang? Melihat uang Rp200, Reca mengerutkan kening. Apakah kamu tahu, karena kelakuan kamu sekarang, aku bisa saja menembakmu di tempat, menghina Tuan Agung Valkyrie, cari mati.